kalau lihat pattern ICBP kesannya belum bergerak naik sama sekali gitu ya, bahkan masih agak ini termasuk yang laggard dibanding lain-lain yang lagi asik naik begitu. Nah, tapi I believe areanya di sekitar 8.400, 8.500 ini sudah bottom ya. So ini mungkin dan juga sudah mendekati, ini akan ada tanda-tanda untuk rebound. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan cukup beragam. Dari retail ada Era, buy on weakness, supportnya di 430, resisten hingga ke 480. Dari konsumer ada ICBP, spekulatif buy 8450, resisten hingga ke 9000. Selanjutnya ada TBLA, spekulatif buy, supportnya di 705, resisten hingga ke 760. Dan terakhir dari teknologi ada Goto pemirsa, spekulatif buy, supportnya di 63, resisten hingga ke 75. Era, ICBP, TBLA, dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Era ini Bu, dari retail. Hari ini berbalik melemah. Apakah terdampak profit taking? Karena di perdagangan hari sebelumnya Era sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Ibu Liza. Ya, justru saya melihat kenaikan kemarin sebagai breakout pertama ya dari pattern sideways mereka. Nah, itu memang biasa Mas David, kalau misalkan baru breakout dari sebuah pattern, dia harga balik kembali, ini fungsinya untuk test support. So I'm hoping level 434 sampai 434 ini, 4 sampai 430 ini jangan sampai break lagi ke bawah. So statusnya adalah spekulatif buy ya. Dan kita average up kalau sudah bisa di atas atau ya target pertama adalah 450. Jika lewat maka secara pattern harusnya ada target yang lebih lumayan di sekitar 480 sampai 484. Baik, potensi balik ke 500 Bu, paling tidak sampai dengan akhir tahun berpeluang tidak untuk Era? Secara historis sih penjualan Era ya itu di kuartal 4 biasanya meningkat cukup drastis ya, mungkin karena libur Natal, pergantian tahun, orang mau ganti gadget baru atau bagaimana ya. 500 saya lihat sebagai level psikologis yang ya mungkin cukup punya peluang untuk disentuh. Baik, penutupan hari ini di 434, level spekulatifnya di 434 hingga 430, resisten tadi hingga ke 450, 480, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Era, Ibu Liza, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari konsumer, ICBP, spekulatif buy 8450, resisten hingga ke 9000. Pertimbangan ICBP masuk ke dalam saham pilihan Ibu di penutupan sesi kedua hari ini, di mana ICBP berbalik melemah di 0,29 di 8525 setelah menyentuh 8675 secara intraday hari ini. Ya, oke. Memang kalau lihat pattern ICBP kesannya belum bergerak naik sama sekali gitu ya, bahkan masih agak ini termasuk yang laggard dibanding lain-lain yang lagi asik naik begitu. Nah, tapi I believe areanya di sekitar 8.400, 8.500 ini sudah bottom ya. So ini mungkin dan juga sudah mendekati, ini akan ada tanda-tanda untuk rebound. Tapi ya statusnya memang masih spekulatif. Kita beli bertahap dulu. Average up-nya jika sudah di atas 8.800, untuk target awal 9.000 pastinya angka bulat sampai 9.100. Kemudian yang agak lumayan target di sekitar 9.400. Itu kira-kira berapa ya, kenaikan sekitar around 10% ya, 10% upside potential. Tapi ya berhubung overall trennya memang masih lemah, so mungkin kita tidak begitu ambisius untuk bisa melebihi 10.000. Baik. Untuk jangka waktu dekat.
Ya, hari ini melemah di 0,29% di 8.525. ICBP sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, Ibu. Dari sisi pola pergerakan seperti apa? Masih downtrend kah? Atau dalam jangka pendek, tadi dikatakan ada sinyal ini untuk pembalikan penguatan untuk ICBP? Untuk midterm memang masih cenderung downtrend, tapi untuk jangka pendek sudah mulai bottoming, sideways, dan ada tanda-tanda pembalikan arah. Ya, but then again masih spekulatif dan sebaiknya pembelian dilakukan secara bertahap saja. Baik, dari ICBP kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Ibu. Ada TBLA, spekulatif buy, supportnya tadi. Saya ulang kembali di 705, kemudian resisten hingga ke 780. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa, untuk TBLA ditutup menguat di 1,37%, 740. Tadi sempat tertekan, Ibu, ke level 705. Support mungkin yang bisa diwaspadai dan spekulatif buy di level berapa untuk TBLA? Ya, supportnya kebetulan titik low hari ini persis di support trendline ya. Dan kemudian dengan penutupan yang cantik di 740 dibawa ke area positif lagi, ini jadi menimbulkan candle yang namanya adalah dragonfly. Nah, ini ketika terjadi di area support ini menandakan potensi bullish reversal. Ya, dan kemudian secara fundamental juga TBLA katanya baru mendapatkan kontrak B50. Jadi statusnya spekulatif buy. Average up jika sudah ada di atas berapa ini? 760. Target awal di sekitar 800 sampai 820 dulu. Baik, spekulatif buy untuk TBLA. Spekulatif buy, Ibu, masih disematkan untuk TBLA. Profil risiko apa sebenarnya yang membayangi sehingga rekomendasinya masih spekulatif buy untuk TBLA? Karena kita beli persis di area support ya, memang ada trend line dan masih ada beberapa moving average yang menghalangi. Jadi saya bilang kalau sudah bisa lewat di atas berapa tadi dua moving average itu MA10 dan MA20 di atas 760. Nah, di atas 760 baru saya agak lebih yakin kita bisa beli banyakan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Ibu Liza. Ada Goto, ini dari teknologi juga spekulatif buy, supportnya di 63, resisten hingga ke 75. Goto menarik diperhatikan, Bu, lebih cenderung mengalami penguatan signifikan usai rilis kinerja kuartal ketiga yang lebih dinilai positif, kemudian juga ada beberapa isu fundamental. Analisis untuk Goto. Ya, itu tadi dengan alasan yang sudah Mas David kemukakan, terus kemudian kami melihat juga isu fundamental yang lagi hot belakangan ini, Goto ada wacana, ada desas-desus merger dengan Grab, dan kemudian juga malah ini sudah tertulis besar-besar di media surat kabar ya, bahwa investor kakap konsorsium SoftBank ini kemungkinan juga punya rencana untuk mengganti posisi Patrick Waluyo selaku presidir Goto. Tapi mungkin nanti masih akan ditentukan oleh RUPSLB tanggal 17 Desember. So ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Dan mungkin ya keputusan untuk mengganti ke posisi presidir itu, somehow pergantian manajemen ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Mungkin manakala presidir yang saat ini dinilai kurang perform begitu kinerjanya. Jadi kedepannya akan ada view atau outlook yang lebih baik untuk Goto. Baik, spekulatif buy di level berapa, Ibu? Di 65, 66 ya. Itu persis area supportnya, terus kemudian average up di atas 68, 70 bertahap, karena angka bulat adalah level psikologis, kemudian targetnya di sekitar 76, 77. Baik, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Martina dari Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan Goto mau masuk di level berapa? Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan adalah lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua untuk hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi dari indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, menguat di 0,26%, dan tampaknya belum
belum mampu bertahan di atas level 8.400-an. Karena di posisi penutupan, IHSG ditutup di 8.388.566, intraday tertinggi hari ini di 8.428, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.392. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama. Update penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 pemirsa menguat di 0,89%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, LQ45 juga menguat di 0,50%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Konsumsi primer mengambil alih pimpinan pergerakan sektoral di 1,63%, infrastruktur menguat di 1,56%, kesehatan tertekan cukup dalam di 1,06%, energi juga melemah di 0,52%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BRPT ditutup menguat di 3780 transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. Inet hari ini juga melesat ditutup menguat di 452, BMRI menguat di 4760 dan PJHB emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia hari ini naik signifikan dan sudah berada di level 1000. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser. Ada Bumi berbalik arah menguat, tapi nilai transaksinya signifikan di 3,6 triliun rupiah. Dewa berbalik arah melemah di 418. TIN hari ini juga tertekan ke 2950 dan Gotoh melemah di level 65 rupiah per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Liza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Bu. Pertanyaan cukup banyak masuk pada hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Bulan, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham Dewa, Ibu. Hari ini profit taking setelah naik signifikan, baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak untuk Dewa? Kalau Ibu sudah profit taking, mungkin sabar dulu ya Bu ya. Harusnya ini Dewa punya potensi untuk konsolidasi lebih lanjut ke arah 372 maybe. Kita tunggu dulu atau angka 400 ya, angka 400 closingnya hari ini 418. Resisten ini masih di sekitar angka 462, so posisinya jadi sekarang wait and see. Baik, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu ya Bu. Untuk Dewa di tengah kenaikan signifikan dan koreksi di hari ini berbalik melemah. Kemudian ada Bapak Jason dari Jakarta, Bu, menanyakan saham PYFA. Ini sudah punya di harga average di 500, resistennya di berapa selanjutnya? Ya, targetnya, patternnya ini kelihatan seperti triangle, berarti target resisten terdekat ada di angka 600. Kalau 600 ini break baru agak lumayan Pak, mungkin dia bisa ke 700. Nah, Bapak harus perhatikan supportnya ada di jika sampai tembus ke bawah 535 sampai 515. Nah, apalagi ke bawah 500, 490, mendingan itu dikurangi posisinya. Baik, kita ke Bapak Andra dari Kerinci Jambi, Ibu, menanyakan saham emas, baru ingin masuk kembali, entry level ideal untuk emas. Sama emas, oke, ini baru IPO, so saya chart 1 jaman ya, dia lagi sideways saat ini. Coba di sekitar 3970 lagi ya, di bawah 4000. Nah, tapi ini average up-nya di atas 4080 Bapak, kemudian target maybe around target dekat di sekitar 4200 dulu. Baik. Semoga dia bisa naik ke 4400. Kita ke Bandung, Jawa Barat, Ibu Liza, Ibu Lili, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham brand nyangkut di 10.425, Bu, cukup tinggi.
Oke, 10.425. Kebetulan 10.725, Ibu, titik tertingginya itu memang ada resisten ya. Oke, but in overall trend mungkin ini belum jadi bearish. Asal tidak ke bawah 9.600, 9.200 ya. Ini masih sideways maksudnya, masih ada peluang untuk bisa naik lagi. Ibu jangan tambah beli dulu, sebaiknya perhatikan support yang tadi saya bilang. Baik, kita ke Bali, ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kali ini menanyakan saham Telkom, Ibu, posisi di 3.800, hold atau cut loss untuk Telkom? Oke. Harga lama Telkom, mungkin ini, Bu? Iya, Telkom saat ini posisi masih wait and see ya. Menurut saya belum urgent untuk likuidasi semuanya. Masih di atas support pertama MA10, which is ada di 3440. Di atas itu, kalau masih bisa di atas itu masih fine, I think. Next target adalah melewati 3.600 ya. Iya. Mudah-mudahan target jangka panjang 4.000 Baik. tercapai. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu, menanyakan saham Ratu baru ingin masuk. Level ideal entry hari ini koreksi 1% di 9.200. Level ideal untuk entry. Coba kita wait and see dulu sebentar karena doji kemudian dikonfirmasi oleh candle merah hari ini. So wait and see. Di support pertama MA10-nya pelan-pelan naik antara 8.600 deh. Yeah. Sekitar 8.600. Kalau mau spekulatif buy di situ, kemudian average up atau target pertama 9.500, jika itu tembus maka arahnya 10.000 sampai 10.600. Baik, kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Fikri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Ingin masuk ke dalam saham SCMA, Ibu? Pertanyaan juga sama, level ideal untuk entry. Sama apa? Sorry, nggak kedengeran. SCMA, Ibu, Surya Citra Media Tbk. Oke. SCMA, well di sini sekarang spekulatif buy ya, karena persis ada ditopang oleh beberapa moving average 368 kalau nggak salah closingnya today. Jangan beli sedikit dulu supaya make sure dia tidak jebol ke bawah support 360 ya. Next untuk average up adalah di 380 sampai 400 angka bulat jadi resistance psikologis. Target ada di layer sekitar 432, 450 sampai 470. Baik, kita ke Lampung. Ada Ibu Kristina menanyakan saham APEK, Ibu. APEKSindo, Ibu. Baru ingin masuk lagi. Level entry yang direkomendasikan penutupan hari ini di 137 melemah di 2,84%. APEX, level entry. Kalau dapat 135 sampai 130 boleh Ibu. Ini kayaknya masih area supportnya. Nah, tapi beli sedikit dulu. Next average up ada di atas angka 141. Kemudian targetnya 150, 156 sampai 160. Baik, Bapak Martin dari Jakarta menanyakan saham Bumi, Ibu, punya harga average di 147, masih cuan? Ya, Bumi 147, oke. Wonderful. Hari ini dan kemarin sudah mencapai angka 200 dan tapi hari ini kelihatan dari candle-nya itu seperti shooting star ya. Mungkin ada potensi untuk konsolidasi dulu, pullback sejenak begitu. Even saya kalau misalkan Bumi itu seandainya harus retreat dulu ke sekitar 180, 178, buat yang tidak punya barang justru ini merupakan kesempatan untuk buy on weakness ya. Tapi yang kalau sudah punya maybe ya ada baiknya untuk sell on strength sedikit saja sebagian. Kalau sudah bisa tembus lagi Bumi ke atas 200, berapa kemarin tertingginya hari ini 206, 147. Next target ada di 220. Baik, jawaban
Untuk pertanyaan tadi Bapak Martin dari Jakarta, untuk Bumi punya harga average di 157 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, terima kasih Mbak David. Baik, terima kasih. Ada Liza Kamelia Sorinata, Head of Research Cubum Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.